Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah apa yang kita lakukan tadi, ternyata banyak sekali kendala termasuk sulitnya akses ke aplikasi. Nah, ini kami dari tim ICT mencoba. Nah, ternyata berhasil. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuka aplikasinya secara online. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla atau yang lain. Nah, sebenarnya ini adalah aplikasi alamatnya sama seperti master web ya. Jadi kita hanya mengotak-ngatik sedikit jadi sama. Nah, ini bisa di copy ke browser. Kita buka ke browser, langsung dipastekan di sini, terus tekan enter. Nah, otomatis muncul. Jadi Bapak Ibu kalau mau akses lewat jaringan di rumah bisa ya, atau kalau mau irit kuota bisa datang ke SMK. Ini nanti user dan passwordnya sudah disetting, jadi Bapak Ibu punya sendiri-sendiri, terus kemudian mapelnya juga sudah terinput, jadi bisa menggunakan user yang sudah diberikan. Terus kemudian login. Nah, dari sini langsung ke modul, karena modul ini sudah dibuat ya. Jadi nanti bisa dipastikan sendiri modulnya sudah dibuat apa belum dengan cara di kolom pencarian. Misalkan teknologi teknologi layanan jaringan. Terus kemudian setelah itu, ini biarkan saja Bapak Ibu, tidak usah diotak-atik ya. Terus kemudian materi juga biarkan saja, tidak usah diotak-atik ya. Terus kemudian kita ke topik. Nah, saya tambahkan nama modulnya, bisa melalui pencarian ya, langsung diketikkan saja nanti muncul. Terus kemudian ini misalkan saya mengajar kelas 12 TKJ. Nah, berarti di sini teknologi layanan jaringan kelas 12 TKJ untuk PTS. Ini ya, atau PTS-nya di depan. Nah, seperti ini. Setelah itu klik simpan. Muncul seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai kelas tingkatan yang berbeda, Bapak Ibu bisa memberi nama lain. Misalkan untuk teknologi layanan jaringan itu kan di sasarannya ada dua tingkat, yaitu tingkat 11 dan tingkat 12. Nah, sekarang saya sedang membuat soal untuk PTS kelas 12. Nah, seperti itu. Terus kemudian setelah itu ke soal dan jawaban. Nah, Bapak Ibu silakan pilih namanya, nama modulnya atau nama mapelnya. Jaringan. Nah, ini muncul. Terus kemudian di sini nanti muncul opsi yang sudah kita buat. Nah, setelah ini kita tinggal membuat soal. Membuat soalnya pun dari Word ya. Jadi dari Word kita bisa membuat soal. Terus kemudian nanti diimport. Nah, seperti ini. Atau kalau mau secara manual, jadi bisa dengan mengklik ini. Nah, nanti muncul di sini soal, terus kemudian di sini jawaban. Oke. Oke, saya akan menerangkan menjelaskan, berbagi ilmu. Saya juga belajar. Barangkali nanti ada yang salah, bisa konfirmasi.
Kita buka aplikasi Microsoft Word. Nah, buka blank ya, dokumen blank. Nah, ini formatnya harus sama seperti ini Bapak Ibu. Untuk kode soal ya, S kapital, terus kemudian titik 2, terus kemudian nomor soal, tutup kurung, terus kemudian teki harus ada. Saya isi 1. Teki ini ya, penjelasannya adalah teki ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Nomor 1 itu untuk soal pilihan ganda dengan 1 jawaban. Kalau diisi 2 itu untuk soal pilihan ganda dengan lebih dari 1 jawaban. Kalau diisi 3 itu soal dengan jawaban singkat ya, atau esai. Nah, seperti itu. Jadi kita isi, terus kemudian setelah TK adalah TK. TK titik 2 1. Nah, untuk TK itu ada tiga jenis. TK itu sama dengan tingkat kesukaran. Jadi 1 itu mudah, 2 ada 3 ya, ada 3 ada 4, maaf, ada 4. Terus nomor 2 sedang, yang nomor 3 itu sulit atau sukar ya, yang nomor 4 sangat sukar. Jadi bisa diisi ini. Nah, ini nanti berhubungan dengan penjadwalan waktu tes ya. Jadi mungkin nanti waktu ulangan harian itu bisa dipakai, waktu PTS juga bisa dipakai. Mungkin waktu ulangan harian itu ada mudah, ada sedang, ada sukar, ada sangat sukar. Nanti Bapak Ibu akan mudah paham ketika nanti kita sampai di filter soal. Untuk sementara ini dulu. Terus setelah ini itu ada DT. Nah, DT itu sama dengan detail taksonomi. Nah, ini seperti yang kita tahu bahwa sampai sekarang untuk K13 itu terkenal dengan taksonomi Bloom ya. Jadi taksonomi Bloom itu kan ada dibagi menjadi 2, lot sama hot. Nah, itu Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya. Terus kemudian ini dalam bahasa Inggris nih. Jadi ada apply, ada analyze, ada grade, ada remember, ada understand. Nah, itu diisi. Nanti ini bisa dilihat di taksonomi. Nah, ini kan ada remember, ada understand, ada apply, ada analyze, ada evaluate, dan grade. Jadi kita menggunakan yang Bloom. Oke, kita lanjutkan buat soalnya. Terus kemudian tutup kurung, baru kode KD. KD ini saya pilih kode PTS. PTS berarti penilaian tengah semester.
terus tutup kurung, baru kemudian M. M itu sama dengan materi. Materinya mungkin berhubungan dengan soal, ya. Sebenarnya untuk kebutuhan analisis Bapak Ibu. Jadi nanti analisisnya keluar, cuman agak ribet sebenarnya. Jadi nanti mungkin kalau Bapak Ibu penasaran atau berminat, silakan bisa menghubungi untuk bagaimana sih caranya untuk menggunakan aplikasi ini, eh, menganalisa, ya, menganalisa kemampuan siswa dan seterusnya. Misalkan ini saya isi dengan IP address. Bapak Ibu bisa menggunakan spasi, ya, karakter ini menggunakan spasi boleh. Kemudian harus diakhiri dengan tutup kurung. Nah, setelah ini tekan enter. Nah, kita tuliskan jenis soalnya di sini, ya. Misalkan saya ingin menyisipkan gambar. Saya tinggal browsing di sini, IP address. Nah, saya sisipkan gambar. Nah, misalkan saya pilih yang ini, ya. Ini. Oke. Misalkan saya pilih yang ini. Saya slice menggunakan aplikasi bawaan Windows, ya. Bapak Ibu kalau sudah punya gambar tinggal mengcopy atau menyisipkan. Kalau menggunakan ini saya bisa dengan mudah, karena ketika saya saya klik, ya, seperti ini, dia akan mengcopy ke clipboard. Kalau sudah di copy ke clipboard, kita tinggal paste saja di sini. Nah, ini jadi gambar. Gambarnya seperti ini, berarti kita resize, ya, dengan drag and drop seperti ini. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, ketikan soalnya gambar di samping, misalkan bukan gambar di samping, gambar di atas, dari gambar di atas, dapat diperoleh informasi titik-titik seperti ini. Oke, setelah ini, nah, karena gambarnya ini supaya berada di atas, terus kemudian kata-katanya berada di bawah, ini harusnya berganti baris. Jadi kita sisipkan backslash kemudian n. Kalau tampilan Word itu jadi satu baris, nah, itu nanti di soal akan menjadi dua baris. Yang gambar itu baris atas, setelah backslash dan n itu nanti di baris kedua atau baris bawahnya. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan biasanya untuk soal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau yang berhubungan dengan sastra, itu kan biasanya lebih dari satu paragraf, ya. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur itu. Setelah ini terus kemudian kita membuat jawaban. Nah, detail taksonomi ini saya belum, ya. Boleh memilih remember, terus analyze ini, ya, create, terus apply, terus understand, terus satu lagi coba evaluate.
untuk keterangan ini lengkap ya. Terus untuk KD nanti keterangan soal, misalkan PTS, PAT seperti ini. Oke. Terus kemudian setelah itu M itu sama dengan materi. Tentunya yang berhubungan dengan soal. Misalkan ini materinya IP address, ini kan berhubungan dengan soal. Terus kemudian untuk jawaban menggunakan kode skor atau poin. Nah, misalkan saya ingin membuat jawaban dari untuk ini harus kapital ya. Jadi kurung buka A kapital, terus kemudian titik 2 baru poinnya, misalkan 1. Terus nah ini biasanya pilihan ganda itu benar 1, salah 0 ya. Nah, ini pembagian kelas IP V4. Nah, ini. Terus B 0 berarti jawabannya salah. Angka terus pembagian kelas. Multicast. Nah, E 0 alamat rumah, seperti itu ya. Nah, setelah ini baru kita membuat soal yang kedua. Soal yang kedua Bapak Ibu bisa mengcopy atau membuat lagi dari tag-tag seperti ini, namanya tag. Misalkan kita buat untuk soal nomor 2 seperti ini soal ini kita hapus. Terus misalkan nah ini Bapak Ibu, jadi kita bisa menyisipkan gambar dengan mudah. Terus kemudian kita juga bisa menyisipkan jenis tulisan yang lain. Di aplikasi sebelumnya kita sangat susah untuk menginputkan jenis huruf atau tulisan yang bukan alfabet ya. Jadi misalkan aksara Jawa, huruf Mandarin, huruf Cina, terus kemudian bahasa Arab, bahasa Jawa. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Jadi nanti disesuaikan. Saya hanya mencoba untuk berbagai macam jenis soal. Seperti itu. Saya ambil dari Google Translate. Oke, misalkan saya makan dalam makan pagi. Kita copy langsung, kita pastekan di sini. Ini paste. Memiliki arti ini sarapan. Bapak Ibu tidak usah khawatir, misalkan di sini jawabannya semua, nanti di sistem kita bisa menyeting agar jawaban itu acak. Jadi kalau di sistem sebelumnya itu kita yang mengacak ya. Jadi misalkan
jawaban A ini apa A semua, berarti nanti di soal juga muncul A semua, itu di sistem lama. Kalau di sistem ini jadi ada pilihan untuk mengacak jawaban dan juga mengacak soal, jadi hal seperti ini tidak apa-apa. Sarapan bakso misalkan, terus ini sandal, terus ini sepatu, terus ini ninu-ninu ya. Ini soal kedua. Terus kemudian kita copy lagi untuk soal lanjutan, misalkan ini soal ketiga. Nah, ini kita ganti saja, misalkan ini dalam bentuk Japanese. Nah, tinggal ganti ini kalau itu ya. Nah, seperti ini. Oke, terus kemudian kita copy lagi, kita paste, ini kita ganti 4, terus bahasanya kita ganti makan pagi, berarti coba kita ke bahasa Jawa, tulis Jawa. Nah, terus kemudian ini sarapan. Nah, kalau ini berarti kita copy, kita blok, copy, terus kita paste di sini. Nah, kita paste, pilih yang ini. Misalkan ada jawaban yang sama Bapak Ibu. Misalkan ada jawaban yang sama. Misalkan ternyata jawabannya ini ada dua yang sama. Ya, misalkan ini makan pagi. Makan pagi dengan sarapan sama ya. Kalau seperti ini, seperti yang dibilang tadi bahwa TQ itu satu untuk soal pilihan ganda dengan satu jawaban. Kalau dua itu soal pilihan ganda dengan lebih dari satu jawaban. Nah, karena ini kita isi satu, berarti peserta memilih A atau B, dia dapat poin. Ya, seperti itu. Terus kemudian kita paste lagi. Ntar kita copy, kita paste di sini jadi nomor 5. Nah, bagaimana untuk tabel? Nah, kita coba ya. Perhatikan tabel di bawah ini. Dan tabel di bawah ini. Seperti ini ya. Terus kemudian kita insert tabel. Misalkan seperti ini. Nah, ini nanti tampilannya sama seperti yang di atas Bapak Ibu. Jadi supaya tabelnya itu berada di bawah, berarti kita beri backslash kemudian huruf N kecil. Nah, kalau tidak diberi, nanti perhatikan tabel di bawah ini dengan gambar tabelnya sendiri itu jadi satu baris. Nah, seperti itu. 1 kali 1, terus 2 kali kali. Dan saja Bapak Ibu ya. Ini supaya ini juga berada di bawahnya tabel, jadi kita beri backslash dan N.
eh, dari tabel di atas perhitungan yang terjadi adalah, misalkan seperti ini. Misalkan jawabannya di A, perkalian. Di sini pembagian. Terus kemudian di sini penjumlahan. Terus kemudian di sini pengurangan. Nah, di sini kita isi bagi karena jenis perhitungan kan seperti ini, ada kuadrat sebenarnya. Oke, kita enter, kita ke soal selanjutnya. 6. Kita coba kalau jawabannya itu berupa gambar. Oke, kita coba hewan yang itu menurut sebagian orang adalah titik-titik. Misalkan kita browsing dulu ya. Kucing. Kalau saya menggunakan tool ini ya, sudah saya copy, kemudian paste di sini. Ini misalkan selain kucing, buaya. Misalkan saya crop seperti ini. Oke, saya paste di sini. Nah, ketika saya crop, ternyata gambarnya ini tidak sempurna. Bapak Ibu bisa menggunakan crop seperti ini. Reward ya. Nanti munculnya adalah gambar yang setelah proses crop. Jadi seperti itu. Nanti ukurannya pun juga sama. Misalkan ini saya coba untuk kucingnya saya kecilkan. Jadi nanti tampilan apapun yang ada di aplikasi Office Word nanti sama persis akan yang ditampilkan di soal. Kita coba isi lagi, misalkan jerapah. Bapak Ibu bisa menggunakan tool yang lain ya. Untuk gambar bisa di-download dulu atau menggunakan simbol gunting kalau di keyboard, kalau sama dengan saya. Misalkan jerapah harimau. Oke, kecilkan. Terus kemudian saya coba lagi push. Ya, menurut Bapak Ibu kira-kira yang lucu ini yang mana? Seperti ini. Oke, kalau sudah saya coba copy soal ini. Kalau untuk soal equation bagaimana? Kita coba ya. Kita coba. Saya sebenarnya kurang familiar dengan ini, tapi saya bisa coba ini equation. Nah, ini ya. Saya hapus dulu ya. Insert, terus kemudian equation. Nah, misalkan saya ini ya. Nah, ini
ini cabangnya mungkin 1 2 3 4. Oke, ini salah satu contoh kecil ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencoba. Ini dari gambar, terus kemudian bahasa asing ya. Ini, terus kemudian ini, terus kemudian berupa tabel, berupa gambar. Oh ya, ada satu lagi, misalkan ini kita coba angka 1. Misalkan ini saya coba ditebal, pertebal ya. Terus yang ini misalkan angka 2. Ini saya bikin miring, angka 3. Ini saya bikin underscore, angka 4. Ini saya bikin strike ini ya, angka 5. Ini saya bikin ini, saya bikin oke. Nah, ini kita simpan atau bisa save as dulu ya. Nah, save as, misalkan saya taruh di sini. Nah, ini ada aturan untuk penamaan Bapak Ibu. Jadi peraturan nama itu tidak boleh spasi, bisa diganti dengan underscore atau langsung digandeng saja. Misalkan ini soal TLJ underscore 12 underscore TLJ. Nah, seperti ini. Ini kita simpan dengan web filter ya, jadi formatnya adalah web filter seperti ini. Atau kita bisa menyimpan dengan format Word dulu, simpan. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita save as lagi, formatnya web filter. Kenapa ada 2 format? Kemungkinan nanti kalau ngedit atau ada yang salah memperbaiki soal, kita lebih mudah kalau soalnya itu berpaulit. Tapi sebenarnya kita bisa membuka ya, membuka dengan Word juga, walaupun formatnya itu biasanya icon dengan icon Chrome seperti ini. Kita simpan. Nah, kalau muncul seperti ini, pilih yes. Terus kemudian kita buka hasil dari penyimpanan tadi. Jadi saya simpan di sini. Nah, ini. Nanti ya pasti akan muncul folder. Tadi saya simpan dengan soal TKJ ini ya. Nah, nanti ada 2 file Bapak Ibu hasilnya. Jadi pasti namanya sama. Misalkan ini ya. Misalkan tadi soalnya ini namanya. Nah, soalnya ini saya beri nama ini. Nah, pasti muncul folder yang sama. Ini soal TLJ underscore 12 underscore TKJ. Nah, ini sama. Nah, ini nanti kita select kedua-duanya. Jadi ini dengan menekan tombol kontrol bisa. Jadi kita klik ini, terus kemudian ini dengan tombol kontrol plus mouse kiri ya. Kita klik kanan, terus kemudian kita send to ke compress zip. Setelah ini kalau muncul filenya ini dihilangkan. Nah, ini dihilangkan supaya sama dengan nama soalnya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sama. Nah, barangkali nanti gagal di import soal, mungkin salah satunya karena namanya ini ada filesnya ini. Nah, ini kan file. Nah, ini.
ini dihapus ya, bukan tidak ada filenya, berarti jadi ini. Nah, setelah dari sini kita bisa import ke soal dan jawaban, terus kemudian langsung di searching saja ya ke jaringan ini, terus kemudian topiknya yang saya buat tadi itu ini, terus kemudian baru import soal. Kita pilih yang formatnya zip soal. Nah ini Bapak Ibu ya, yang saya simpan tadi ini. Terus kemudian klik tombol import. Nah ini sudah berhasil Bapak Ibu. Nah ini sama, terus kemudian kita lihat. Nah ini juga sesuai ya. Nah, ini sesuai. Terus kemudian ini juga sama, tampilan sama yang seperti tadi. Ini juga sama. Kita lihat tabelnya nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia itu meresize otomatis. Jadi dia itu slim lah ya, slim sesuai dengan isi tabel. Terus kemudian nah ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa ukuran yang ada di Word nanti munculnya seperti ini juga sama. Nah ini untuk equation tadi. Misalkan kalau ada yang salah, bisa kita edit secara langsung di sini dengan mengklik tombol edit. Nah ini juga langsung berupa gambar Bapak Ibu. Nah ini jadi itu kalau sudah di edit, kita simpan. Misalkan jawabannya ada yang salah, misalkan kita pilih saja nih. Nah ini poinnya, berarti opsi A itu berarti skornya 1, opsi B, nah ini skornya 1, opsi C 0. Nah seperti itu. Nah, baik. Terus kemudian bagaimana kalau soal esai? Kita coba soal esai. Ini kita hapus dulu ya Bapak Ibu, nanti biar bisa tahu soal esainya. Hapus semua. Oke. Nah kita lanjutkan untuk soal esai. Soal esai biasanya tampilannya seperti ini ketika dibuka. Jadi kita klik ini, tombol ini ya, print layout. Kita masukkan saja untuk soal esai. Nah, ini TQ ini kita ganti TQ ke angka 3. Nah, kalau diberi angka 2 bagaimana? Bisa. Sebenarnya ini kode-kode 1, 1, ini 0, 0 adalah jumlah dari poin yang didapat ketika dia memilih A itu 1. Nah, kalau memilih B dia mendapatkan poin 1. Itu ya. Misalkan kalau ini misalkan dirasa soal itu sulit, Bapak Ibu bisa membuat soal ini mempunyai poin lebih dari 1. Jadi misalkan seperti tes wawancara. Tes wawancara itu biasanya kan nilainya itu 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Jadi misalkan kalau ini poinnya 1 berarti 1. Kalau ini diganti dengan 2, nanti ketika dia menjawab B dia akan mendapatkan poin 2 seperti itu. Misalkan dia memilih C, berarti dia nanti akan mendapatkan poin 3 seperti itu. Terus kemudian di sini terlanjutkan untuk soal esai. Soal esai misalkan nama dari hewan yang bertelur biru. Terus kemudian kita lihat jawaban. Jawaban tetap formatnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi A. Misalkan poinnya 5. Terus kemudian saya tulis saja bebek. Nah, misalkan ada yang menjawab lain misalkan. Jadi esai itu biasanya tidak serta-merta langsung bisa menebak ya. Jadi misalkan di sini saya tulis
B-nya besar, mungkin nanti dia akan mendapatkan mengetik di jawaban itu B-nya kecil. Nah, seperti itu. Tapi yang paling mendekati itu biasanya yang benar. Karena susah untuk kadang salah ketik, kadang typonya itu jalan, nah seperti itu. Ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Mungkin ada lebih dari satu opsi, misalkan kita pilih B, terus kemudian ketika dia itu menjawab B, poinnya 5. Misalkan ayam. Ayam kan juga bertelur, tapi biasanya ayam itu warna telurnya coklat ya, ada yang putih, ada yang coklat. Nah, seperti ini. Ini berarti kalau dia menjawab bebek berarti dapat poin 5. Kalau menjawab ayam, maksudnya itu mengetik ayam, dia dapat 4. Atau bisa juga seperti ini. Bebek. Nah, ini kan yang atas ini huruf besar, yang bawah ini huruf kecil. Nah, seperti itu. Karena soal esai itu biasanya untuk jawaban baku, Bapak Ibu. Jawaban baku itu contohnya dalam matematika ya 2 dikali 1. Nah, seperti itu kan pasti jawabannya 2. Terus kemudian kita simpan, kita save as ya, kita save as, dengan nama soal TLJ design. Ini tetap web filter, simpan. Nah, muncul pertanyaan, kita pilih yes. Terus jangan lupa kita zip. Soal yang tadi kita hapus saja. Ini bukan ini ya. Terus ini ketika dihapus, dua-duanya akan terhapus, termasuk foldernya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kita hapus. Yang saya buat tadi, nah ini soal TLJ 12 TKJ esai. Jangan lupa untuk penambahan soal tidak boleh ada karakter spasi. Kita blok, terus kemudian kita send to compress. Nah, ketika muncul di belakangnya file, kita hapus. Nah, seperti ini. Oke. Nah, file ini baru kita bisa import. Kita refresh dulu. Jaringan. Oh, salah. Teknologi layanan jaringan. Topiknya tadi kita import. Kita pilih yang esai. Nah, sudah berhasil. Tampilannya bagaimana? Tampilannya seperti ini. Jadi langsung ya, ketika ada kesalahan langsung bisa diedit dari sini. Itu Bapak Ibu. Setelah ini kita bisa membuat jadwal. Kita jadwalkan dulu daftar tes, terus kemudian tambah tes. Nah, ini nanti bisa diisi dengan mapelnya, terus kemudian kelasnya. Misalkan mapelnya teknologi layanan jaringan kelas 12 PKJ. Nah, seperti ini. Terus deskripsi mungkin penilaian tengah semester ganjil. Ini untuk waktunya, misalkan nanti biar kita bisa mencoba ya. Nah, ini jam sekarang ya. Terus kemudian ini ada expirednya, jadi secara default expirednya itu disetting 24 jam ya. Jadi kita tidak setting 24 jam, kita setting nanti untuk sampai jam 23.
Ini bisa diedit 23 misalkan 30. Nah, seperti itu. Terus kemudian jumlah menitnya ini bisa diedit ya. Misalkan 60. Oke. Terus kemudian nah ini kita inputkan untuk kelas sasaran dari ujiannya. Misalkan tadi kelas 12. TKJ. Nah, muncul. Terus kemudian ini TKJ. Ini ada acak soal, ada acak jawaban, tunjukkan daftar soal. Nah, nanti ketika siswa mengerjakan atau peserta ujian mengerjakan, itu bisa ada pilihan tunjukkan daftar soal. Misalkan ini tidak dicentang, berarti siswa itu hanya ada sebelumnya atau setelahnya. Nah, seperti itu. Sebelumnya atau selanjutnya seperti itu, nih. Jadi kalau ini dicentang nanti akan keluar menu daftar soal. Jadi dia itu langsung bisa lompat di mana soal yang belum terjawab. Terus kemudian tunjukkan hasil. Nah, tunjukkan hasil ini berarti nanti ketika siswa selesai hasilnya akan ditampilkan. Kalau tidak berarti tidak usah dicetak. Nah, terus kemudian ini tes bisa diulang. Nah, ini untuk misalkan untuk latihan bisa, tapi untuk ulangan PTS ya pasti tesnya itu hanya sekali, tidak boleh diulang. Terus kemudian logout otomatis ini jangan dicentang karena ketika kita satu kali masuk kelas ujian biasanya kan ada 2 mapel. Nah, seperti itu. Nanti berhubungan dengan mapel selanjutnya biarkan saja. Terus kemudian ini tokennya kita bisa random ya. Ini nanti tidak bisa diganti Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibuat dengan mudah tokennya atau sulit ya monggo. Kalau ini dihapus jadi nanti siswa bisa mengerjakan tanpa token. Nah, kalau bisa Bapak Ibu diberi token saja. Terserah bisa mengetik sendiri daftarnya. Kalau menurut saya itu lebih enak jadi kapital semua ya, misalkan sukses. Nah, misalkan seperti ini. Jadi nanti anak-anak juga tidak repot. Seperti itu. Kita simpan. Nah, sudah berhasil. Kita lanjutkan pilihan soal. Nah, pilihan soal itu dari modul ini yang saya buat ini ada pilihan ini. Berarti ini ada 7 soal ya untuk pilihan ganda dan 1 soal untuk esai. Nah, kita pilih ini. Terus kemudian ini ketika saya pilih jawaban tunggal berarti nanti soal esai tidak muncul. Ketika saya pilih jawaban ganda berarti nanti munculnya hanya yang jawaban ganda. Tapi tadi kita tidak membuat jawaban ganda. Kalau untuk jawaban singkat berarti nanti kita hanya menampilkan soal esai ya, karena itu soal jawaban singkat. Kalau kita pilih semua berarti semua soal itu bisa ditampilkan. Terus kemudian ini tadi ya, jadi tingkat kesukaran itu kan ada ini, ada mudah, ada sedang, ada sukar, ada sangat sukar. Nah, itu berhubungan dengan ini. Karena ini nanti difilter dari sini. Ketika di sini dipilih mudah, ini kan keterangannya mudah, gitu ya. Jadi, misalkan ini saya pilih sedang, berarti soal yang ada di sini tidak akan muncul karena di sini soalnya mudah semua. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini dipilih sesuai dengan soal yang dibuat. Terus kemudian ini karena di sini tadi soalnya 8 ya. Jadi kita maksimal menampilkan 8. Kalau kita tampilkan 8 berarti semua soalnya semua siswa dapat soal yang sama yaitu 8. Tapi misalkan Bapak Ibu bisa membuat misalkan saya membuat 10.000 soal. Terus kemudian yang saya tampilkan itu hanya 10 untuk satu kelas, misalnya satu kelas kan 36. Jadi nanti dari 10.000 itu yang ditampilkan ke siswa itu hanya 25 misalkan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nanti siswa akan mendapatkan secara random dari 10.000 soal yang sudah kita buat. Misalkan. Tapi kalau saya biasanya untuk sistem yang lalu itu juga sama seperti ini. Cuma jika soalnya itu campuran itu akan susah. Nanti siswanya itu mendapatkan soal esainya juga apa enggak, karena tidak sama. Misalkan ini saya isi dengan 8.
Misalkan saya isi dengan 4. Jadi dari 8 tadi yang ditampilkan ke siswa itu 4 secara random dari 8 tadi. Jadi kemungkinan besar untuk contek itu mungkin bisa, tapi bingung karena soalnya tidak sama. Ini saya pilih 5 karena tadi soal jawabannya maksimal 5. Terus kemudian klik tambah soal. Oke, setelah ini selesai. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menginformasikan tokennya ya. Kalau apa untuk misalkan ulangan harian seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat soalnya itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat. Kita bisa mulai tes ya. Nah, isi tokennya itu saya isi dengan sukses. Misalkan kalau tokennya salah bagaimana? Kita coba. Nah, token salah. Jadi tokennya harus benar. Nah, seperti ini. Yang muncul 4. Ini daftar soal. Nah, muncul 4. Seperti ini berarti belum pernah dilihat. Ketika kita beralih di sini, ini sudah pernah dilihat, tapi belum dijawab. Ketika ada soal yang sudah dijawab, misalkan ini, nah, saya berpindah ke sini, berarti ini ada identifikasi bahwa dia menjawab B. Seperti itu. Terus kemudian kita kembali ke manage test. Nah, ketika ini sudah diproses Bapak Ibu, ini tidak bisa diedit. Jadi usahakan soalnya itu sudah benar, baru kemudian kita bisa membuat daftar tes. Bagaimana caranya supaya melihat soalnya itu benar apa enggak? Bapak Ibu bisa melihat secara langsung karena di sini muncul sesuai dengan yang dibuat tadi. Pasti sesuai. Nah, ini kan langsung sesuai tampilannya seperti apa, soal beserta jawabannya, nah ini kan sesuai. Nah, seperti ini. Ya. Misalkan saya lanjutkan tes. Saya jawab, kemudian kelas saya agak ngawur ya. Oke, centang selesai. Nah, kita coba ke manage test. Nah, di sini ada monitoring test. Pilih. Nah, ini misalkan di sini biasanya ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Jadi pilihannya itu ada ulang tes. Jadi ketika anak itu logout sendiri atau tidak bisa mengerjakan, itu nanti dia bisa mengerjakan ulang. Atau dia remedial seperti itu. Yang jelas nanti tidak bisa melebihi dari jadwal yang sudah dijadwalkan. Misalkan tadi ada batasannya sampai 23.30. Jadi setelah 23.30 itu tidak bisa diulang. Terus kemudian ada lagi hentikan tes. Hentikan tes itu berarti langsung di stop anaknya. Terus kemudian ada lagi tambahan waktu. Ya, jadi di sini ada 3. Ulang tes, terus kemudian tambahan waktu, terus kemudian hentikan tes. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian ini jawaban peserta, Bapak Ibu bisa melihat secara langsung daftar peserta yang jawabannya itu apa. Misalkan ini, nah saya ini jawab ini. Ini detail informasi ada 4 butir, soal tidak dijawab 0, soal tidak dilihat 0, jumlah benar ini. Nanti Bapak Ibu bisa tahu anaknya ini mengerjakan berapa lama sih. Nah, ya. Terus kemudian hasil jawaban peserta ini bisa diekspor ya Bapak Ibu dalam bentuk apa? Data detail per KD atau respon data. Kalau respon data berarti ya secara umum ya. Nah, ini berupa Excel. Nah, seperti itu. Kita coba lihat. Nah, ini. Ini kalau respon data, bagaimana cara bacanya? Coba kita yang lain per detail data. Kita coba hasilnya. Nah, ini.
jadi mungkin lebih enak yang pakai detail data itu ya. Skornya ada di sini, nilainya ada di sini, nanti bisa langsung copy paste seperti itu. Terus ini yang lebih penting, ini ada release token. Token ujian ini ya, kita bisa ngedit dari sini ya token ujiannya. Terus kemudian nah ini khusus untuk Android ini kita tidak bisa mengubah tokennya ya, hanya admin saja yang bisa. Jadi ini digunakan untuk password untuk keluar ketika kita menggunakan Android. Biasanya ini digunakan untuk peserta. Ya. Terus kemudian di sini reset login. Nah, reset login itu digunakan untuk misalkan siswa itu baterainya habis ya, ketika mengerjakan baterainya habis, otomatis dia di sini terdeteksi sedang login. Supaya dia bisa login lagi ya, ketika kehabisan baterai itu berarti kita reset dulu, kita pilih siswanya, kita reset. Setelah kita reset baru kemudian dia bisa login lagi, seperti itu. Mungkin itu ya. Nanti jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa diulang-ulang videonya jadi sampai paham ya. Terima kasih, ini sudah jam 10:30 ya, mau istirahat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.